Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para kiai, para asatidz segenap tokoh masyarakat, wabil khusus orang tua kita Bapak Haji Mu'alim, mudah-mudahan dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pengurus DKM Mushola Darussalam, semuanya yang hadir pada pagi hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian Majelis Taklim Darussalam, yang semuanya moga-moga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, saya selalu mengajak dan menghimbau kepada para jamaah, mari kita selalu senantiasa berusaha untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Yang mana sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan beberapa rahmat, hidayah, taufik serta inayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita semua dapat hadir, dapat berkumpul di majelis ini dalam rangka bersama-sama menjalankan satu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang kita awali dengan sholat subuh berjamaah dan kita lanjutkan dengan ngaji. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini merupakan amal soleh kita semua, amal yang mendapat ridhonya Allah Subhanahu
taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang saya hormati, hari ini adalah hari Ahad tanggal berapa nih? 20 tanggal 1 belum, bertepatan dengan 27 Rajab. 27 semalam apa sekarang? Wah, nggak lihat tanggal ya. Di 27 Rajab ini kita kenal dengan hari peringatan apa? Isra wal Mi'raj. Isra Mi'raj. Secara umum, gambaran Isra Mi'raj ini adalah gambaran perjalanan hidup manusia. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan Allah ini ditunjukkan dengan beberapa peristiwa-peristiwa, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Contoh yang menyenangkan, ketika Rasulullah Mi'raj ini ada peristiwa yang ditunjukkan Rasulullah ya oleh malaikat Jibril. Ya, ini Rasulullah diajak melewati sekelompok manusia yang sedang bercocok tanam, ya, kemudian memanen hasilnya. Rasulullah bertanya, "Hai Jibril, ini gambaran apa maksudnya?" Kata malaikat Jibril, "Ya Rasul, ini gambaran orang ketika di dunia dia itu mau menanam kebaikan, pasti nanti akan memanen hasilnya. Siapa yang menanam, dia yang panen. Enggak menanam kok mau panen gimana? Ya, kita enggak merasa beramal kok pengen memetik hasilnya. Kagak ada. Maka kalau kita ingin hasil yang baik, maka silakan amal kita dirawat dengan baik. Ibarat kata tadi contohkan bercocok tanam, menanam padi. Nanam padi itu kalau dibiarkan nggak dirawat, hasilnya bagus nggak kira-kira? Ya kagak lah. Ya ditanam, nanti ya kasih pupuk, dan nanti kalau ada banyak rumputnya ya dicabuti, ya macam-macam namanya merawat begitu itu. Lah kita sholat kagak, puasa kagak, ya kan? Apalagi zakat kagak, apalagi ya haji kagak. Lah kok pengen masuk surga? Ya nggak bisa. Siapa yang menanam, dia pasti yang memanen. Ini. Kemudian lewat lagi ada berita yang peristiwa tidak menyenangkan. Ya, suatu ketika Rasulullah melewati sekelompok orang yang di situ orang itu menggunting lidahnya dan menggunting bibirnya. Rasulullah bertanya lagi, "Ya Jibril, itu maksudnya apa? Orang malah pada menggunting lidahnya, menggunting bibirnya." Dijawab malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, itu gambaran orang ketika di dunianya sering menfitnah orang lah, kerjaannya tukang kerjaannya tukang provokator, ya, tukang maka rupiahnya dikurangi, ya, ngobrol ya ngobrol, tapi jangan sampai mitnah orang lain. Ngobrol ya ngobrol, jangan sampai jelek-jelekin orang. Belum tentu kita lebih jelek, lebih baik maksudnya. Kita kadang lebih jelek daripada yang kita jelek-jelekin. Kita lebih bodoh daripada yang kita bodohin. Maka perlu ngaji. Ya, perlu ngaji. Kayak saat ini lagi ramai antara anjing dengan suara. Lah ini kalau tidak ngaji kita emosi, Pak. Baca berita tuh yang benar, jangan separuh. Kita kadang-kadang terkecoh dengan berita yang separuh-separuh begitu.
Ya, akhirnya kita ikut-ikutan, yang nggak tahu ikut-ikutan dengan apa yang dikatakan orang banyak. Lah mana bedanya kita berilmu dan tidak berilmu? Kita harus waspada dan hati-hati. Karena saat ini sekarang ini banyak orang yang mencari dibully, mentang-mentang dia seorang pejabat, dibully, ya, salah sepojok-pojok ini, diadu domba umat Islam untuk saling menyalah. Nah, ini yang nggak benar, Pak. Ya harus kita pahami mana sumber aslinya, disetel yang utuh, benar nggak itu seperti itu gitu. Jangan dipotong-potong separuh-separuh sehingga terjadi pemikiran yang separuh. Kalau pemikiran separuh namanya pemikiran yang tidak lengkap. Nah ini ilmunya kurang. Ini ya, maka ini harus kita sikapi dengan bijaksana. Ya paling tidak ya kalau menyikapi begitu ya jangan lucu aja kalau ada orang begitu. Ya kenapa? Bagaimana sikap Anda? Alhamdulillah ya, dengan adanya anjing corona hilang. Ya, dengan adanya anjing coronanya hilang karena saat ini nggak ada orang bicara COVID, nggak ada orang bicara corona, nggak ada orang bicara Omikron, tapi semua orang bicara tentang anjing. Kan anjingnya musim corona. Ya bikin ngomong anjing lah tiba ngomong corona, anjing. Tapi ini terlepas dari sikap itu. Tadi saya nggak akan membahas itu, cuma saya ingatkan jamaah ini dalam menyikapi sesuatu harus yang lengkap. Jangan diambil separuh karena namanya YouTube atau media-media begini nih Pak, kalau kita nggak waspada, kita terjebak dalam satu permasalahan yang rumit. Makanya kita harus hati-hati. Ini suka berfitnah, suka jelek-jelekin orang, takutnya kita termasuk di sini. Ya, siapa yang kita jelek-jelekin itu belum tentu kita lebih baik, kita lebih pandai, kita lebih pintar. Ya, tapi kita harus waspada. Takutnya ya ini termasuk orang yang gunting apa? Lidah, gunting di bibir. Itu dari dulu sudah ada gambaran itu, zaman Mi'rajnya Nabi Muhammad sudah digambarkan nanti di dunia itu banyak orang yang seperti ini. Suka fitnah, suka provokator, suka jelek-jelekin orang, itu sudah ada gambaran dari dulu. Makanya kalau sekarang ada orang begitu nggak usah heran. Memang itu dunia itu seperti itu, nggak usah heran. Gitu, ya. Nah, jadi nggak usah emosi nih kamu begitu itu. Ini nggak usah emosi, biasa aja. Kenapa? Karena memang dulu sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasa aja nih kamu begitu, nggak usah emosi. Ngapain pakai emosi? Yang rugi kita sendiri. Oh, ya ini beberapa peristiwa yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Ya, banyaklah peristiwa. Saya tambah satu lagi contohnya peristiwa lagi. Ada suatu ketika Rasulullah melewati orang sedang berenang di sungai darah. Ya, di sungai darah, dan kemudian orang itu dilempari batu. Rasul bertanya sama malaikat Jibril, "Ya Jibril, ini gambaran apa lagi?" Kata malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, ini gambaran orang-orang ketika hidup di dunianya dia suka makan barang yang riba." Ya, suka makan barang yang riba. Yang riba itu dia apa? Menikmati kesenangan di atas penderitaan orang lain. Itu namanya ya, menikmati kesenangan, bahagia di atas penderitaan orang lain. Itu akhirnya nanti dicontohkan yaitu apa? Berenang di sungai yang berdarah dan dilempari dengan batu-batuan. Ya, ini beberapa contoh.
Jadi intinya Isra Mi'raj ini menggambarkan perjalanan hidup manusia, bahwa kita manusia ini harus selalu waspada dan berhati-hati dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang saya hormati, mari kita lanjutkan kajian kita pada pagi hari ini. Kita kemarin sudah sampai tentang sunnah ab'adnya sholat. Jadi sholat itu, di dalam sholat itu ada rukun, ada sunnah. Sunnah ada ab'ad, ada hay'at. Rukun wajib dikerjakan. Kalau nggak dikerjakan sholatnya tidak sah. Sunnah ab'ad ini sunnah yang sebaiknya dilakukan, dan apabila ketinggalan ini bisa digantikan dengan sujud sahwi. Ya, kemarin sunnah abadnya itu ada berapa? Ada beberapa yang ingat apa? Tentang apa? Tahiyat apa? Tasyahud awal dan apa? Dan doa kunut. Dan yang paling terkenal tuh, kalau kita sholat kok enggak apa lupa tahiyat awal, kalau misalnya sholat maghrib, sholat isya, sholat zuhur, sholat asar, kalau misalnya kita lupa tahiyat awal, baru kita langsung berdiri. Nah, ini kita disunahkan untuk menggantinya dengan sujud sahwi. Tuh. Nah, sekarang kita sunnah hayat. Sunnah hayat ini ya sesuatu yang sebaiknya kita kerjakan, tetapi apabila kita tinggalkan atau kita ketinggalan misalnya lupa, ini tidak usah diganti dengan sujud sahwi. Lah ada berapa? Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hay'atuha, adapun sunnah hayatnya sholat, khamsata asyara syai'an, itu ada 15 macam. Ada berapa Pak? 15 macam. Nah, 15 ini nanti hafal berapa sampai kira-kira? 15 ini bisa hafal semua, apa separuh, apa limanya, apa belasnya? 15 ini hafal limanya, apa hafal belasnya? Hafal belas berarti gak hafal sama sekali. Ada 15 macam. Ya, yang pertama raf'ul yadaini inda takbiratil ihram. Yang pertama adalah mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram hukumnya ya, Allahu Akbar. Mengangkat tangan hukumnya sunnah. Ya, mengangkat tangan hukumnya sunnah. Yang wajib membaca takbiratul ihram. Kalau sholat kok cincin wae, ngangkat tangan doang, ya sholatnya tidak sah. Tetapi kalau sudah ngangkat tangan bilang Allahu Akbar, ini sah. Hukumnya ngangkat tangan sunnah. Ya. Nah, bagaimana cara mengangkat tangannya? Banyak pendapat. Ya, ada yang hatwa mangkibe itu menafsirkan ada yang di atas telinga. Nah, ada yang sejajar dengan pundak. Ya kan? Oh, nih. Begini boleh, begini boleh. Ada yang di depan dada. Ya. Monggo silakan saja. Karena masalah ngangkat tangan hukumnya sunnah. Ya, tadi nggak usah debatkan. Mau begini, mau begini, terserah bebas. Enggak ngangkat tangan aja boleh. Ya, misalnya Allahu Akbar begini aja, enggak angkat tangan, boleh nggak? Boleh. Pernah lihat orang salat tubuh? Belum. Bahasa pernah di Tanah Abang, pas Jumatan di Tanah Abang pernah.
dan saya bilang tadi saya ini orang stroke apa bagaimana nggak mengangkat tangan ini. Mengangkat tangan aja nggak mau gitu loh ya. Nggak apa-apa namanya juga sunnah. Ya gitu ya. Nggak paham? Paham? Nggak usah ribut gara-gara ngangkat tangan. Baru begini mau begini ribut. Oh yang begini mbak begitu ribut boros namanya. Ngabisin waktu. Yang benar yang mana Pak? Benar semua. Yang salah yang mana? Yang salah itu orang yang ngakunya tapi tidak sembah. Itu yang salah. Ngakunya Islam, KTP ditulis Islam, sholat kagak, puasa kagak. Yang tanggung jawab siapa? Ya RT-nya. Kan mau bikin KTP kan lewat RT. Nggak terus seleksi itu. Mas, kamu bikin KTP itu ngakunya Islam, sholat kagak. Ditanya begitu. Kalau udah ditanya, lah RT-nya nggak salah. Ngakunya Islam, sholat ada begitu banyak. Waduh, adanya bukan begitu repot ini. Status harus jelas dong. Agama Islam, dia harus mau sholat. Nggak mau sholat, nggak usah ngaku. Nah, itu kan enak, ya kan? Nggak ada larangan, nggak ada perintah, nggak ada paksaan. Ya, itu loh konsekuensi ngakunya Islam ya sholat, ya puas, ya mau zakat. Karena nggak mau begitu juga saya ngaku Islam, kok enak gitu loh, beres. Ini kan bingungin status, tulisannya Islam, sholat kagak, puasa kagak, pengen masuk surga. Aku masuk surga bukan orangnya, ya masuk surga siapa apanya? Ya KTP-nya, ya KTP Islam, orangnya mah kagak Islam. Ada begitu, nah, itu harus ini. Jadi kalau ada permasalahan yang sekiranya itu hukumnya yang sunnah begitu, gak usah diperdebatkan. Tapi kita kalau pengen melakukan yang terbaik, kayak tadi itu, di sini sunahkan lagi ketika kita takbir usahakan ini menghadap kiblat, ya. Menghadap kiblat itu begini, kiblat tuh bukan begini. Begini enggak menghadap kiblat. Ya, enggak apa begini juga enggak apa-apa, enggak angkat aja. Boleh kok, apalagi saya mengangkat-ngangkat. Tetap hukumnya sunnah. Tapi kalau kita melakukan yang terbaik ya sunnahnya dapat, baiknya afdolnya juga dapat. Itu ya. Itu yang pertama, mengangkat tangan ketika takbiratul. Yang kedua, wa indar ruku'i, dan mengangkat tangan ketika mau ruku. Lakum dinukum waliyatin. Allahu Akbar. Ngangkat tangan ketika mau ruku ini juga hukumnya sunnah. Nggak angkat tangan nggak apa-apa. Lakum dinukum waliyatin. Kayak langsung terpeleler. Ya gak masalah, boleh-boleh saja, sah-sah saja, tapi gak dapat sunnah. Paham? Paham ya? Yang ketiga, warraf'i minhu. Yang ketiga, sunnah mengangkat tangan bangun dari ruku. Nah, pada ruku, sami Allah, ngangkat tangannya ini, hukumnya Sami Allahu liman, nggak diangkat, ya nggak masalah. Sami Allahu liman hamidah. Kalau pagi-pagi masih ngantuk, males ngangkat tangannya, ya nggak apa-apa. Sami Allahu liman hamidah, nggak apa-apa. Masih males itu kan, tapi nggak dapat Yang keempat, wawatul yamini ala shimal. Yang keempat,
meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ya, Allahu Akbar, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Itu sunnah itu. Ya, tangan kanan di atas tangan kiri. Dibalik Pak. Ya nggak apa-apa. Sunnah, tapi nggak dapat sunnah. Yang sunnah tangan kanan di atas tangan kiri. Tempatnya bebas, terserah. Mau di dadanya boleh, ya. Karena lagi musim dingin, nggak apa-apa. Ya, yang umum di dekat hati. Itu dekat ini, dekat pusar yang umum. Ya, segini boleh, begini boleh, sampai boleh, nggak masalah. Ya, yang umum aja, yang umum, jangan bikin yang nggak umum. Nanti Allahu Akbar, nggak umum namanya begitu, nggak umum, pusing itu namanya. Ya, atau Allahu Akbar begitu. Kalau nggak umum, jangan ditiru. Kalau nggak umum nggak usah. Tak boleh, katanya bebas boleh. Iya, tapi kalau nggak umum nanti diomong orang. Walaupun sholatnya di rumah aja dan di musola gitu. Kalau di musola pun Allahu Akbar, nanti orang-orang nanya, kemarin Bang Roni belum begitu, kok sekarang udah begitu lah. Nggak umum namanya. Ya, yang umum aja tuh 1, 2, boleh lah ya, 3, boleh. Ya, gitu. Yang umum begitu. Tuh meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Yang kelima, wattawajjuh. Yang kelima apa? Membaca doa tawajjuh. Doa tawajjuh itu wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu hukumnya sunnah, namanya doa iftitah. Ini wajahku boleh, pakai yang satunya nggak apa-apa. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, boleh, nggak usah ribut begitu itu. Jangan, nggak ada hadisnya ini, nggak usah sok tahu. Nggak usah sok tahu. Mau pakai yang begitu boleh, mau pakai begini boleh. Dan begitu enak kan? Orang kalau ngaji itu enak Bu. Berarti kalau sosok nyalain, bener itu mana? Gak tahu, pokoknya begitu bener. Namanya sok tahu namanya begitu. Ya, pakai Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya boleh, pakai ini wajahku wajhil fadlas sama tipe boleh, silahkan. Karena kalau di kitab ini ngajarnya pakai ini wajahku, ya saya pakai ini wajahku. Enggak pakai Allahumma ba'id baini Allahumma ba'id ya, karena saya nggak pakai dasar yang itu, saya pakai dasar yang ini. Ya terserah nanti kalau ada yang pakai Allahumma ba'id ya silakan, nggak masalah. Tuh, akan hukumnya sunnah. Jadi misalnya kok pas takbir Allahu Akbar langsung Bismillahirrahmanirrahim, boleh nggak? Boleh, karena baca iftitah kita hukumnya sunnah. Nomor berapa? 6. Wal isti'adatu. Nomor 6, wal isti'adatu, dan membaca ta'awud. Ta'awud itu baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini hukumnya sunnah. Sebelum kita baca Fatihah itu kan ada bismillah, kita disunahkan baca ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini hukumnya sunnah.
Ada yang membaca wakila a'udzu billahi samiil alim, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Monggo yang kelihatan apa yang biasa pakai itu silakan, kalau yang gampang ya yang biasa kita pakai a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hukumnya sunnah, bacanya pelan saja, nggak usah kenceng ya, karena itu sunnah, nanti malah jadi fitnah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau sholat baca begitu nanti malah kayak ngomong orang. Ya udah, tapi a'udzu billahi minasyaitonir rajim pelan saja. Bismillahnya boleh dibacakan apabila di tempat sholat yang ada bacaan kencang ya. Nih. Nomor 6. Nah, ngebut aja. Udah jam 2:30 masalahnya. Ini masalah miskin amat baca gawat. Ya, nomor 7. Malam Bang Roni. Bang, kalian baru jangan. Wajah. Nomor 7, wal jahru dan baca keras. Fi maudhihi, di dalam tempat bacaan keras. Wal israr dan baca pelan. Sir fi maudhihi, di dalam tempat bacaan pelan. Ya, ini juga sunnah. Ketika sholat bacanya keras, kayak sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, kan ada bacaan keras itu. Ini disunahkan membaca keras, baik jamaah imam maupun sholat sendiri. Tapi kalau jamaah, ya jangan saingan sama imam. Yang keras cukup imamnya saja, makmumnya cukup mendengarkan, cukup membaca jangan saingan sama imam. Kan sunnah, saya juga pengen dapat sunnah. Imam itu Bismillahirrahmanirrahim, makmumnya berkeras. Imam situ aja sudah kencang, saya juga kencang. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, saut-sautan gak enak didengarnya. Berantem jamaah apa berantem? Ya. Nah, ini kalau imam yang baca boleh keras, makmumnya cukup bacanya pelan. Dapat sunnah Pak. Imam itu sudah mewakili. Ya, imam itu sudah mewakili. Kalau imamnya sesuai aturan, makmumnya juga ikut sesuai aturan. Ibarat kita mau ke Jawa, pulang ke Jawa, naik bis, sopirnya sampai ya Pak, penumpangnya sampai. Kalau sopirnya kejebur jurang, makmumnya juga ikut penumpangnya, kan gitu. Makanya ini jadi sopir itu gak gampang, harus dipilih orang yang benar-benar mahir, dipilih orang yang benar-benar pinter, tahu seluk beluknya. Oh, ini jalannya bagus, jalan banyak tikungan tajam, harus tahu sopir begitu. Ini sopir asal-asalan, simnya sim teba. Aduh, ya kalau tahu jalan yang jelek-jelek kita nggak tahu. Ya, jadi imam itu dipilih yang bagus, suaranya bagus, makrotnya bagus, ya kan? Ya, bacaannya bagus-bagus. Ini standarnya adalah sesuai dengan ilmu baca Quran. Ada yang sama-sama bagus, dilihat lebih tua mana. Yang lebih tua itu yang jadi imam. Sama-sama tua, dilihat yang pintar fikih, itu yang diutamakan. Sama-sama pintar fikih, ya tasawufnya dilihat tiap harinya, itu yang diutamakan. Jadi nggak asal-asal main comot aja situ aja jadi imam. Oh, nggak boleh begitu. Ya, makanya saya itu kalau jadi imam terpaksa aja. Maksudnya kalau sampai ada saya mending makmum, karena imam tanggung jawabnya
berat. Udah tanggung jawabnya berat, makmumnya nggak menghormati sama sekali, ya kan? Baru sawu sufam, udah ada pemandu begitu, makmumnya bisa ngobrol aja, berisik, kan nggak hormati imam namanya, ya kan? Imam berbaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Ramadan itu lakukan Bismillah, makmum amin. Imam rese namanya. Kalau kita ada makmum apa? Makmum rese. Kasihan imamnya, imam tanggung jawabnya beratnya luar biasa. Kalau suruh milih Pak, saya mending milih jadi makmum dibanding jadi imam. Jangan malah gengsi dong, saya waktu jadi imam gak mau hadir di musola. Emang jadi imam enak? Jadi imam tuh gak enak. Di Indonesia apalagi udah gak bayaran dimaki-maki orang miskin. Kalau di Indo, kalau di Arab, di Mekah, imamnya itu gajiannya imam. Mau tahu gak baca jadi imam? Sama gaji menteri sini bandingkan gaji imam Masjidil Haram. Iya, uang 120.000 rial itu gajinya imam Masjidil Haram itu. 120.000 rial kali 4.000. Nah, berapa baron itu bulan? Berapa banyak itu? 120.000 kali 4.000 itu sendiri. Itu gajinya imam. Itu gajinya imam. Maka imam di sana itu kayak menteri, kayak gubernur, kayak presiden. Kalau imam itu orang kawal. Kehilangan imam satu sama aja kehilangan presiden. Sudes itu ya, imam Sudes itu gaji 120.000 rial. Saya pernah nanya itu begitu. Waduh, banyak juga gajinya. Kalau di Indonesia gratisan masih dimarahin orang sana sini. Artinya gimana sih imam? Imam kok telat terus? Gaji kagak, marahin dia. Ini kalau di Indonesia, makanya imamnya miskin, gak ada yang kaya. Alhamdulillah. Ya udahlah, memang bagiannya begitu. Padahal tanggung jawabnya itu besar. Ya, makanya kalau di Mekah itu imam itu mesti hafal Al-Qur'an, bacaannya bagus. Makanya kalau gajinya tinggi jangan diiri. Lah imam sholatul sama. Bismillahirrahmanirrahim. Minta gaji banyak. Ya nggak minta, cuma harus dihormati gitu ya. Karena imam itu tanggung jawabnya besar. Yang keberapa itu? Yang ke-8. Wa ta'minu dan membaca amin. Baca amin itu hukumnya juga sunnah. Ya, baca amin hukumnya sunnah. Nah, kapan kita baca aminnya? Baca aminnya yaitu ketika imam sudah selesai membaca surat Al-Fatihah. Jangan telat, jangan telat juga nggak boleh, kecepatan juga tidak boleh, karena ada hadis yang mengatakan siapa saja orangnya man wafaqa qauluhu qaulal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Jadi ini ada hadis yang dulunya begini, idza qala al imam ghairil maghdubi alaihi waladhdallin. Dikatakan kata Rasul ketika imam sudah selesai membaca ghairil maghdubi alaihi waladhdallin faqulu, kata Rasul, maka berkatalah kalian amin dengan kata-kata amin. Ya, amin ini maknanya istajib doa'ana ya Allah. Istajib, moga engkau mengabulkan
apa yang dibaca imam itu. Istajib ya, amin bacanya. Tapi bacanya setelah baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, yang selesai waladdallin. Nah, begitu. Nah, tadi kan masih lupa. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, ini namanya kecepatan. Butuh konsentrasi, jangan asal-asalan. Ya. Nah, kalau asal-asalan apakah batal sholat kita apa enggak? Cuma enggak dapat faedahnya luar biasa besar kok. Man wafaqo, siapa orangnya yang kebetulan barengi ya qauluhu, ucapan aminnya itu qaulal malaikati, dengan ucapan aminnya malaikat, apa yang didapatkan oleh itu ghufiralahu ma taqaddama min dzambi, dia akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Itu kalau sampai aminnya bareng sama malaikat. Lah aminnya malaikat itu konsentrasi, enggak kecepatan, enggak kelambatan. Amin begitu. Dan kelamaan dulu. Amin telat, malaikat udah kabur ke atas lagi. Ya kan? Malaikatnya belum. Makanya susah. Kalau nggak konsentrasi. Coba, wah ini tadi sungguhan, malaikatnya ngambek ini. Jamaahnya nggak paham, udah diterangin berkali-kali, lupa lagi, ya, lupa lagi. Nah, nomor berapa Bu? 8. Nomor 9. Nah, udah lanjut. Wa qira'atu suratin ba'da suratil Fatihah. Nomor 9, membaca surat setelah membaca surat Al-Fatihah. Hukumnya juga sunnah. Ada yang dibaca surat apa? Bebas. Ya, mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, 114 surat. Bebas. Yang penting jangan membaca surat tanah. Baca. Ya, penting jangan baca surat tanah. Yang dibaca suratnya bebas, mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, ada 114 surat. Pak, kalau baca surat Al-Baqarah mulai ayat 1 sampai 286 boleh. Tapi sholatnya jangan ngajak temannya. Sholatnya sendirian saja. Ngajak temannya bisa jungkir balik temannya, baru tak tua begitu. Baca 1 juz saja, waduh udah lama amat begini. Baca 2 halaman aja udah nggak sabar, apalagi baca 1 juz. Ya boleh, tapi jangan ngajak temennya. Kalau lagi sholat tahajud sendirian gitu kan, ya kan? Nah, baca itu surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 280. Nah, mulai jam 12 insya Allah subuh pas kelar. Ya kan? Rakaat pertama baca surat Al-Baqarah, rakaat kedua baca surat Ali Imran. Jos. Kalau ada yang begitu berarti ya benar-benar luar biasa. Ya, ini baca surat hukumnya sunnah. Kalau nggak bisa panjang-panjang, ya pendek juga nggak apa-apa. Kan sampean kan kelasnya kan kelas kuliah sama guru. Kelasnya sama kuliah sama guru, nggak apa-apa. Yang penting dapat sunnah. Terlalu pendek. Yang sedang ya adalah surat Amma yatasaaluna, surat An-Naba boleh ya. Amma yatasaaluna 'anil naba'il 'adzim.
sampai selesai, jangan gaya-gayaan. Baca Ar-Rahman 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Allahu akbar. Baru 3 ayat selesai. Ya, yang penting pakai satu surat yang pendek tapi bisa selesai. Tapi boleh begitu tuh, ya. Boleh. Ya, kan yang misalnya kalau yang sedang-sedang ya ayat pertama rakaat pertama surat Yasin, nanti yang kedua surat Ar-Rahman, ya enggak apa-apa boleh. Yang afdal itu yang penting antara rakaat pertama dan rakaat kedua, ini rakaat pertama usahakan lebih panjang daripada rakaat kedua. Makanya orang tua dulu nyontohin rakaat pertama bacanya qul ya ayyuhal kafirun, kedua qul huwallahu ahad. Itu contoh maksudnya, jangan diabadikan. Ini contoh kok dipakai selama-lamanya. Ya kan? Itu kan contoh yang bukan itu. Qul ya ayyuhal kafirun sama qul huwallahu, karena qul ya lebih panjang daripada qul. Itu artinya yang afdol baca suratnya itu antara rakaat pertama dan rakaat kedua harus lebih panjang rakaat pertama. Paham Bu ya? Insyaallah. Itu boleh nanti. Ya, rakaat pertama idza jaa nasrullahi wal fath misalnya. Yang rakaat kedua inna a'tainakal. Udah itu yang simpel-simpel aja begitu. Bang kelas yang simpel kok yang panjang-panjang kelamaan. Sebenarnya rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Nah, itu contoh orang tua kita udah kasih contoh begitu. Ya, maka tadi itu kalau yang hebat tadi rakaat pertama baca surat Yasin yang jumlahnya ada 80 berapa? 3 ayat. Di rakaat kedua baca surat Ar-Rahman misalnya, ya, yang kurang dari segitu. Ada surat pertama ayat rakaat pertama baca surat Al-Baqarah, yang kedua baca surat An-Nisa, Al-Maidah. Misalnya apa boleh. Yang penting kalau ingin afdal rakaat pertama usahakan lebih panjang daripada rakaat kedua. Itu hukumnya Nomor 10 wa takbiratu indal khafdi. Nomor 10 membaca takbir ketika turun. Ya, ketika turun membaca takbir. Tadi angkat tangan ya, sekarang baca takbirnya. Allahu Akbar. Semua takbir selain takbiratul ihram hukumnya Yang pertama takbir itu takbiratul ihram wajib, selain itu hukumnya sunnah. Mau nggak takbir juga nggak apa-apa, sunnah. Tapi kalau nggak takbir nggak macam, sholat tuh nggak ada takbirnya, ya. Oh nggak ada takbirnya, nggak macam kan? Nggak pantas sama sekali sholat nggak ada takbirnya. Kadang-kadang nggak sholat ada takbir, malah takbir di Monas. Allahu Akbar. Dilihat di musola takbirnya pelan-pelan, nggak ada takbirnya, ya. Nah, takbir hukumnya sunnah. Semua takbir selain takbir atau ihram hukumnya sunnah. Wa takbiratu indal khafdi ketika turun, warafi dan ketika bangun. Nomor 10 warafi wa qauluhu sami Allahu liman hamidah, mengucapkan kalimat sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Ya, sami Allahu liman hamidah hukumnya Jadi kalau bangun dari rukuk kok cincin wae ya sah-sah saja. Tapi nanti kalau imam kok cincin wae, makmumnya yang bingung. Imam kita tadi itu sakit gigi bagaimana? Ya, sama Allah mengerti kok diem saja. Rabbana lakal itu juga hukumnya sunnah. Ya, Rabbana lakal hamdu minimal segitu. Kalau dilengkapi lebih bagus. Rabbana lakal hamdu
wal hanifah muslimu wa ma'ana minal. Enggak selesai sholatnya. Enggak selesai sholatnya ya. Nah, itu sunnah. Nomor 11, wa tasbihu fir ruku'i. Tasbih di dalam ruku. Ya, wa sujud tidak sujud. Bertasbih dalam ruku. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Itu dalam ruku. Hukumnya sunnah. Jadi kalau ibu bapak kok ruku Allahu Akbar cici wae ya sah-sah saja. Tapi ngapain malah ruku Allahu Akbar lama. Berapa lama? Mikir utang, kalau jawab cicilan ketemu bayar ngalamun aja. Ya, subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Kalau sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Ya, ini dalilnya di Al-Qur'an ketika ada kata fasabbih bismi rabbikal azim. Ini kata Rasul ij'aluha fi ruku'ikum. Kata Rasul ya, ij'alu jadikanlah bacaan itu di dalam rukuk kalian. Kalau yang sujud sabbihis marabbikal a'la. Nah, ini kata Rasul ij'aluha ya fi sujudikum. Jadikanlah kalimat itu dalam sujud kalian. Nah, jadi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi ketika rukuk, subhana rabbiyal a'la ketika sujud. Berapa kali? Tingkatan kita umumnya 3 kali. Tapi kalau mau afdal ada yang lebih afdal ini itu 9 kali. Berapa kali? 9 kali. Ya, 9 banyak amat. Baru 9 itu banyak. Lama apa? Paling bacanya ya 2 menit selesai. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim sampai 9. Ada yang mengatakan yang paling afdal 11 kali. Berapa, Bu? Tinggal ini. Ya, insya Allah kalau rutin baca 11 kali setiap sholat, insya Allah tidak punya penyakit boyok. Kenapa? Karena ini mesti ya ibarat kita nggak usah senam, mesti blok lurus, ini akan kembali. Ya, apa namanya ini tulang rusuk kita akan lurus. Ya, 9 kali. Sama Allah berkat pasti enak. Ya, coba kalau nggak pernah dibuktikan. Ya, saya kadang-kadang ya